hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Saya Dilo, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini izinkan kami bersama saya Edwin Lau memberikan Anda solusi yang paling tepat untuk kehidupan dan kesehatan Anda. Akan ada praktisi kesehatan, narasumber, memberikan Anda motivasi yang baru. Sama-sama kita hidup lebih sehat. Pemirsa, mari kita mulai Go Healthy hari ini dan mari saya kenalkan narasumber kita hari ini. Namanya adalah Profesor Dr. Hari Pramono dan beliau datang ke sini karena kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Semoga hari ini kita bisa memberikan beliau solusi yang terbaik dan tentunya untuk Anda pemirsa saat ini kalau belum bisa mengendalikan tensi, gula darah, mungkin kolesterol Anda tinggi, hari ini juga ada solusi untuk Anda semua. Mari kita sambut, ini dia Profesor Hari. Prof, selamat datang di Go Healthy, salam sehat. Salam sehat. Wah, luar biasa, saya ketemu orang pintar nih. Oh, sama aja. Prof, ini berarti bidangnya di bidang apa nih? Dosen apa? Saya di bidang pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga. Berarti menelurkan apa nih? Menelurkan para calon-calon guru di pendidikan jasmani. Ada satu cuplikan di mana orang kejarnya harta, karir, tapi lupa sama kesehatannya sendiri. Menurut Prof, bagaimana tentang cuplikan tadi? Ya, saya pikir ya, saya setuju dengan statement itu bahwa memang semuanya itu yang paling berharga adalah kesehatan. Harta tidak ada gunanya, apalagi kesenangan yang kiranya bisa menjadi bumerang bagi kita, khususnya di bidang kesehatan. Di sebelah kita sudah ada praktisi kesehatan, ada Mbak Lula dan juga Mbak Mega. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Aduh, cantik-cantik semuanya hari ini ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita kenalan dulu. Siapa Profesor Hari ini dan kenapa dia datang di sini, masalah apa yang dia miliki, terutama dari kondisi kesehatannya. Mungkin ini juga terjadi pada kehidupan Anda. Mari kita saksikan. Profesor Hari Pramono. Di usia 65 tahun ini, ia masih sangat produktif. Dan salah satu hal yang ia impikan adalah dirinya ingin mengoptimalkan pendidikan jasmani untuk anak-anak di Indonesia. Maka dari itu, Prof. Hari sadar dirinya harus tetap sehat agar bisa terus berkontribusi di dunia pendidikan. Prof. Hari bercerita, sejak beberapa tahun lalu, ia memang memiliki riwayat hipertensi dan juga kadar kolesterol yang tinggi. Itu saya tiba-tiba mengalami pusing yang sehingga kami agak oleng gitu, tensinya tinggi. Waktu itu dites oleh dokter 170, 110 gitu ya. Di samping itu juga saya pernah MCU, kolesterolnya itu cukup tinggi, lebih dari 200 yang semestinya tidak boleh. Kekhawatirannya terhadap penyakit pun kian meningkat karena beberapa waktu terakhir dadanya sempat terasa nyeri. Harapan saya bisa stabil gitu ya keadaannya, tidak lagi berpotensi tensinya tinggi dan saya bisa beraktivitas seperti biasa. Tadi kita lihat di sini, Prof, itu ada sepedaan. Profesor itu aktif banget. Ini suka lomba atau lagi gimana tuh, Prof? Enggak, lomba sih tidak, tapi rutinitas itu yang saya kerjakan bersama teman-teman. Oh, tetap jadi tidak ada kompetisi di situ. Kita mau kasih satu tips di sini dari satu pernyataan. Pernyataannya adalah vertigo tidak berhubungan dengan hipertensi. Prof, benar salah? Benar.
gejalanya sama ya, antara vertigo dengan hipertensi. Tidak bisa diketahui apakah dia itu memiliki penyakit darah tinggi. Praktisi kesehatan, pernyataan ini benar atau salah? Sayangnya belum tepat nih Bro. Vertigo itu adalah gejala penyakit. Yang sensasinya itu seperti berputar kita atau merasa seperti melayang atau tidak seimbang. Jadi vertigo itu sendiri kita nggak sebut sebagai penyakit karena dia gejala. Kalau kemudian dia timbul vertigo, kita harus berpikir lebih jauh. Apa penyebabnya? Si vertigo bisa dibagi dua. Satu penyebab yang sentral, artinya di kepala gitu ya, atau di seluruh tubuh berhubungannya, atau dia yang perifer. Perifer itu berhubungan dengan telinga. Orang yang hipertensi tiba-tiba keluar gejala vertigo itu menunjukkan bahwa hipertensinya tidak terkendali. Kalaupun tidak terkendali, satu lagi yang kemungkinan tambahan adalah jangan-jangan sudah ada komplikasi yang akhirnya bisa menyebabkan terjadinya vertigo ini. Komplikasinya seperti apa? Misalkan karena hipertensi sudah ada perdarahan di telinga dalam. Perdarahan di telinga dalam ini akan menyebabkan tadi si vertigo tersebut. Jadi yang pasti harus diingat, hipertensi ini kemana-mana Bapak pemirsa. Jangan pernah menganggap hipertensi itu sederhana. Tidak pernah sederhana. Waktu hipertensi terjadi, banyak sekali organ tubuh kita yang tersiksa. Jadi seberapa lama hipertensinya dibiarkan, sebegitu lamanya juga ada organ yang sebetulnya sudah kita korbankan karena hipertensi tersebut. Salah satunya bisa ke arah vertigo. Baik pemirsa, kita ulangi sekali lagi bahwa vertigo tidak berhubungan dengan hipertensi. Pernyataan ini adalah salah. Ini kita angkat karena Profesor pernah mengalami vertigo. Pernah banget, ya. Rasanya seperti apa, Prof? Berputar, kalau mau jalan gitu sudah mau nabrak pintu, mau nabrak lemari gitu, berputar. Nah, itu yang saya sulit. Apakah ini definisi dari vertigo ataukah ini gejala yang dirasakan aja, ya, rasa-rasa kan aja. sama, bersama. Makanya saya mengatakan tadi benar, walaupun salah sebetulnya ya. Ada kalimat begini, Prof. Jangan dirasa-rasa, tapi diperiksa. Diperiksa. Nah, pernah diperiksa nggak waktu itu? Saya langsung tensi ke klinik gitu ya. Ternyata memang tinggi. Tensi itu ternyata 170/110. Ya, jadi sebelum acara dimulai, tadi saya cek Prof hari ini, tekanan darahnya di angka 169/96, masih tinggi, sangat tinggi Prof ya. Normalnya 120/80. Tadi juga dicek, angka kolesterolnya itu di 226. 226 ini masih tinggi kolesterol totalnya. Kolesterol yang normal harus di bawah 200. Kolesterol total ya. Mungkin ada satu solusi bagaimana yang semua tinggi itu menjadi turun gitu ya. Terkendali lah ya. Terkendali. Makan pun kadang-kadang kami juga nggak bisa membatasi ya. Jadi gini ya Prof ya, saya izin nih Profesor saya jelaskan ya. Jadi tekanan darah Prof itu harus dikendalikan. Kolesterol yang tinggi sampai dengan 301 harus dikendalikan. Dengan apa? Obatnya. Mungkin Prof ini udah berobat, udah dimakan, tapi mungkin harus ke dokter lagi karena disesuaikan dosisnya. Apabila sudah makan obat tapi tekanan darah masih tinggi, itu berarti ada yang perlu disesuaikan. Mungkin kombinasi obat darah tinggi ataupun dosisnya sesuai anjuran dokter. Kedua, pola hidupnya. Dari mulai makanan, ya makanan itu harus rendah garam, rendah gula, rendah lemak, perbanyak buah dan sayur. Nah, terus juga apa? Olahraga. Jadi olahraganya itu dipertahankan, ditingkatkan ya Prof ya. Seminggu itu paling enggak 150 menit. Satu lagi nih Prof, kita bantu dengan teknologi laser. Jadi teknologi laser yang kita sarankan itu dipakai di pergelangan tangan kiri. Akan menyinari dua pembuluh darah besar di pergelangan tangan kiri, arteri radialis dan juga arteri ulnaris. Dia akan menyinari mulai dari lapisan terluar, epidermis, dermis, hipodermis, dan laser merahnya mencapai ke pembuluh darah. Maka akan menstimulus dinding endotel pembuluh darah lebih aktif lagi dalam memproduksi zat yang namanya nitric oxide. Nitric oxide ini akan melebarkan pembuluh darah dengan rileks. Dinding pembuluh darahnya itu akan lebih elastis lagi. Jadi harapannya adalah tekanan darahnya dapat terkendali dan juga darah kentalnya teratasi. Kolesterolnya juga menurun pemirsa. Jadi mulai sekarang Profesor Hari dan juga Anda di rumah yang memiliki keluhan serupa,
Gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Saya punya ilustrasi cerita bagaimana sih yang namanya darah yang normal. Kalau misalkan kemudian bagus darahnya seperti ini jalannya sendiri-sendiri. Lihat yang di sebelahnya. Udah kolesterolnya tinggi, barangkali gula darahnya tinggi, tambahin hipertensi. Jalannya nggak bisa seperti yang normal. Dia udah mulai numpuk-numpuk. Bentuknya aja udah nggak terlalu bagus karena saling menempel. Kolesterol yang kemudian kerak tadi, plak yang disebut plak tadi, dia bukan menempel di pembuluh darah. Dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Kalau Anda punya diabetes, gula darah tinggi, dia akan gampang sekali merobek dinding pembuluh darah sebelah dalam. Atau kalau Anda merokok, dinding pembuluh darah sebelah dalam akan mudah sekali koyak. Dan kolesterol yang tadi sudah kita miliki, dia bukan cuma menempel, tapi dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Nah, ini ada satu lagi yang kita sebut dengan nama trombus. Trombus ini adalah gumpalan darah. Karena tadi udah ngumpul-ngumpul jadi satu, gampang banget dia nempel satu dengan yang lain, namanya trombus. Kalau dia lewat pembuluh darah yang besar, dia bisa lewat. Pembuluh darah akan bercabang-cabang sampai pembuluh darah yang paling kecil. Si trombus tidak akan bisa lewat. Apa yang terjadi? Sumbatan. Sumbatan di pembuluh darah otak namanya stroke. Sumbatan di pembuluh darah jantung namanya serangan jantung. Kalau kemudian teknologi laser ini bertemu dengan si trombus, apa yang terjadi? Sinar merah, kuning, dan biru akan menyinari trombus ini dan akan menguraikan trombus tersebut. Karena diuraikan, dia bisa melewati seluruh pembuluh darah sampai pembuluh darah yang terkecil sehingga kita mencegah terjadinya penyumbatan atau stroke ataupun serangan jantung. Mari sama-sama kita manfaatkan teknologi laser untuk kesehatan kita dan seluruh keluarga. Namanya adalah dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun, pemirsa. Penggunaan rutin dari dokter laser seharinya dipakai 2 kali. Durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan banyak hal. Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai masalah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Ayo, take action sekarang juga dan dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Produk Equilaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Ayo, siapapun Anda, apapun profesi Anda, gunakan dokter laser atau Equilaser sekarang juga karena kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini narasumber kita orang yang pintar. Profesor Dr. Hari Pramono datang ke sini, seorang dosen jurusan olahraga. Tapi ternyata kondisi kesehatannya menjadi korbannya mungkin karena terlalu sibuk, pola makan yang berantakan. Dan saat ini dapat sedikit solusi tadi. Ada teknologi laser, perubahan pola hidup semua sudah diuraikan. Tapi nanti kita akan dalami lagi, masih banyak ekstensi dari laser ini berguna untuk Anda dan juga seisi keluarga Anda. Nah, ini ada satu informasi tambahan untuk Profesor dan juga untuk Anda di rumah. Tahukah Anda bagaimana pemeriksaan awal pada pusing berputar? Wah, ini unik sekali. Silakan praktisi kesehatan. Jadi bagi Anda yang mengalami pusing berputar, dan bagi Pak Hari nih, Prof. Hari ya, yang pusing berputar selama ini, tadi Mbak Lula udah jelasin ya, vertigo perifer atau sentral. Kita bedain. Yang pertama, kita berdiri tegak. Kalau kita berdiri tegak, kita tutup mata kita, dan itu pusing berputarnya bertambah berat, maka itu kemungkinan besar masalahnya adanya di otak atau vertigo sentral. Kalau satu lagi nih, kita berdiri tegak, terus kita jalan di tempat selama 30 detik, mengarah jatuh ke kiri atau jatuh ke kanan miringnya, itu kemungkinan besar adalah vertigo perifer. Masalahnya adanya di telinga. Jadi mulai sekarang silahkan ke dokter. Nanti dokter akan bertanya,
seperti apa sih vertigonya, pusing berputarnya, dan juga akan ditanya apakah punya tekanan darah tinggi, apakah ada kolesterol tinggi, diabetes, pernah stroke enggak, pernah ada masalah di telinganya atau tidak, dan dokter akan melakukan tes pemeriksaan fisik berupa tes keseimbangan. Di dokter akan ditelusuri lebih lanjut dan dites nih, misalnya adalah pemeriksaan penunjang dengan CT scan ataupun dengan MRI. Di sana adalah diagnosa pastinya. Jadi pemirsa, mulai sekarang cegah vertigo. Jadi lebih baik mencegah ya dengan upaya hidup sehat dan juga ke dokter rutin dan gunakan teknologi laser untuk melancarkan aliran darah Anda. Ada nggak mau ditanyakan teknologi laser ini selagi ada praktisi kesehatan? Cara kerja alat ini kira-kira seberapa efektifkah dengan pembuluh darah yang kita miliki. Kemudian penggunaannya misalnya semalam sekali, pagi sekali dan seterusnya. Nah, efektivitas ini sejauh mana gitu ya? Gini, alat ini adalah alat kesehatan, ya. Dia tidak menjanjikan sesuatu yang ajaib, bukannya magic, gitu ya. Apa yang dikerjakan alat kesehatan ini? Dia berusaha untuk mengoptimalkan kembali fungsi tubuh. Jadi kalau tadi saya mengatakan dia kalau kemudian dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri ini, dia akan membuat tubuh mengeluarkan nitric oxide. Tubuh itu memang bisa mengeluarkan nitric oxide, tapi kalau pola hidup kita tidak terlalu baik, nitric oxide yang keluar ini berkurang. Padahal kita butuh sama nitric oxide ini. Yang kedua, kalau kemudian makin tua, ini memang makin kaku pembuluh darah kita. Berarti kita membutuhkan lebih banyak nitric oxide daripada sebelumnya. Nah, alat ini membantu tubuh kita mengeluarkan cukup nitric oxide. Kalau ditanya, berapa lama saya pakai kemudian saya bisa rasakan misalkan. Tiap orang ceritanya akan berbeda. Karena waktu dia pakai, ada orang yang memang sudah permasalahannya banyak sekali. Mungkin ada yang udah stroke-nya berulang-ulang. Atau ada orang yang menggunakan karena niat pertama adalah dia mencegah terjadinya penyakit. Jadi dia pakai itu sebelum ada gejala. Tentu dia ceritanya beda lagi. Jadi kalau Prof tanya ke kita, jawabannya adalah biasanya yang akan pertama terasa adalah tidur lebih nyenyak, kualitas tidur itu akan lebih baik. Prof ini punya kolesterol yang tinggi. Saya mau cerita, sebetulnya tubuh nih pemirsa punya di dalam sel masing-masing sel di semua organ. Setiap sel itu punya dapur sendiri yang namanya mitokondria. Si dapur ini nanti kalau kemudian dia ketemu gula, dia ketemu yang namanya kolesterol atau lemak darah, akan dibakar oleh dia untuk menjadikan yang namanya ATP, adenosin trifosfat. Ini adalah molekul yang isinya adalah tenaga. Ini yang menyebabkan kemudian gulanya turun, kolesterolnya turun, tapi tenaga kita akan bertambah. Ini juga yang menjelaskan kenapa orang-orang dengan diabetes habis makan banyak pun tenaganya nggak ada. Karena ternyata gulanya tidak dibakar, tapi numpuk dalam darah kita. Proses ini yang kemudian dibuat oleh teknologi laser untuk berjalan lebih optimal. Mitokondria bekerja dengan lebih baik supaya gula dan kolesterol yang dibakar jauh lebih banyak, tenaganya jauh kita dapatkan. Sering kita dapatkan cerita bahwa orang mengatakan setelah pakai teknologi laser saya tuh ngerasanya lebih fit. Tenaganya cukup pemirsa. Tenaga yang lebih itu membuat dia merasa lebih segar dan bugar. Jadi teknologi laser ini digunakan 2 kali sehari. Pada tubuh kita itu ada yang namanya siklus sirkadian, jam biologis 24 jam. Di mana pada malam hari kelenjar pineal di otak kita akan memproduksi hormon melatonin. Dia akan meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur kita. Pada pagi hari ketika laser digunakan akan mengaktifkan nih kelenjar pineal di otak untuk memproduksi hormon serotonin. Hormon serotonin adalah membuat tubuh lebih berenergi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ketika kita gunakan teknologi laser pada malam hari, itu akan membuat tidur kita berkualitas. Ketika pagi hari digunakan, kita tidak ngantuk, tapi kita merasakan tubuhnya lebih berenergi lagi. Teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan ini juga menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan. Titik akupuntur di pergelangan tangan antara lain titik heart atau jantung, dan juga titik perikard atau PC ya, itu selaput jantung. Antara lain HT4, 5, 6, dan 7, dan titik PC 6 dan 7. Ada lagi titik lang atau paru, LU7, 8, dan 9. Dan khususnya untuk di pergelangan tangan ini, titik akupuntur tersebut mengurus kesehatan jantung dan paru. Ada titik yang memang sudah terbukti klinis dapat meningkatkan
kualitas tidur yaitu HT7. Dan untuk mengendalikan yang namanya tekanan darah tinggi itu adalah titik PC6. Jadi dengan pemirsa menggunakan teknologi laser ini tidurnya jadi lebih baik, tekanan darahnya terkendali. Yuk mulai gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Prof, kan keluhannya tadi vertigo ya. Walaupun nggak berhubungan langsung sama si hipertensinya, tapi gara-gara hipertensinya. Nah, teknologi laser ini juga punya satu ekstensi yang dipakainya di dalam rongga hidung, namanya intranasal. Pertama pasti pertanyaan, kenapa mesti di rongga hidung? Karena di rongga hidung ini isinya adalah pembuluh darah kecil banyak sekali. Dan pembuluh darah ini berhubungan langsung dengan pembuluh darah yang ada di daerah kepala. Bukan cuma di otak, dari mulai otak kita, dari mulai mata, telinga, semua ya, mengecap juga. Jadi waktu kemudian disinari, si pembuluh darah di daerah hidung ini akan mengeluarkan nitric oxide yang kemudian langsung dibawa ke seluruh pembuluh darah di dalam kepala kita. Pembuluh darah akan melebar, debit darahnya akan lebih banyak, sirkulasi darah akan lancar. Sirkulasi darah yang lancar akan membantu untuk vertigonya, Prof, untuk sakit kepala, jadi untuk migrain sampai ke sinusitis. Sirkulasi yang lancar itu akan menyebabkan ya keluhan tersebut akan jadinya lebih ringan. Tambahannya lagi adalah sirkulasi yang lancar ini akan menyebabkan pencegahan terjadinya penyumbatan, pencegahan stroke. Karena di kepala itu dipastikan harusnya sirkulasi berjalan dengan lancar. Yang ketiga, bahwa nitric oxide sendiri akan menjaga fungsi otak. Pertama adalah fungsi berpikir, yang kedua adalah fungsi memori. Jadi pastikan pemirsa, kalau Anda punya teknologi laser, pastikan Anda gunakan intranasalnya karena manfaatnya sangat banyak. Mari kita lihat nih, anggota masyarakat di Indonesia yang juga memakai teknologi laser, sekalipun mungkin ada masalah yang sama seperti Profesor Hari, tapi mereka tidak menyerah. Mereka manfaatkan teknologi terkini untuk kualitas darah yang lebih baik. Mari kita saksikan. Ya, kalau saat tensi saya tinggi, saya merasa saya cepat capek. Setelah itu sering kepala merasa nyeri di bagian belakang. Badan saya terasa lebih ringan, tidak cepat capek, jadi aktivitas mobilitas saya tinggi juga tetap terjaga dengan prima. Tekanan darah sebelumnya saya pernah mencapai 150, bawahnya 100 lebih, untuk sekarang sudah mengarah ke arah normal 120-80. Nah, kira-kira dari perbincangan kita, Prof, hari ini sebagai seorang dosen, apa yang didapatkan dari perbincangan kita dari awal sampai akhir? Ya, saya pikir kesehatan hal yang sangat utama bagi kita. Apapun profesi kita, itu tentu bahwa kesehatan adalah hal yang paling harus dijaga betul ya. Dengan adanya kita mendapatkan berbagai masukan dari teman-teman ini, proses pembelajaran kita untuk bahwa kesehatan itu sangat utama bagi kita. Kita tambahkan nih bekal untuk Profesor supaya makin sehat. Kita lihat riwayat kesehatannya dan saran dari Go Healthy. Mari sama-sama. Pertama, ada hipertensi di sini. Tekanan darah mencapai 170/100, kadar kolesterol tinggi 301, dulu sempat sering keluhkan vertigo. Beberapa waktu terakhir kerap alami nyeri dada. Takutnya someday serangan jantung. Jangan sampai terjadi. Ini saran dari Go Healthy. Tetap kontrol dan ikuti saran dokter untuk pengobatan hipertensi serta kolesterol. Batasi makanan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Tetap rutin berolahraga dengan tingkat intensitas ringan. Jadi yang penting lama, Prof ya. Dan yang terakhir, gunakan teknologi laser. Itu dia. Pak Prof, terima kasih banyak nih. Kita ada satu pertanyaan terakhir, boleh ya? Siap nggak mengupayakan menggunakan teknologi laser? Iya, siap, sangat siap. Pemirsa, manfaatkan momentum motivasi semangat ini untuk sama-sama kita manfaatkan teknologi terkini untuk kualitas darah yang lebih baik. Namanya adalah dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlah posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan banyak hal. Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol.
Mengapa harus dari Gogomol? Karena ada layanan konsultasi kesehatan. Anda bisa mengikuti konsultasi gizi dan webinar dari para praktisi kesehatan. Anda juga akan dilayani, dibantu dengan tim call center dan teknisi berpengalaman. Anda juga berkesempatan gabung dalam komunitas Go Healthy. Semua ini hanya Anda bisa dapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat yang lain. Jadi ayo, siapapun Anda, apapun profesi Anda, gunakan dokter laser atau equalizer karena kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.